Ya, larangan warung 24 jam ini tampaknya udah memang menuai kritikan atau apa pro kontra gitu dari masyarakat. Tapi bagaimana pendapat para pedagang menyikapi hal ini gitu? Kita langsung aja tanyakan kepada Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Ada Mas Abdullah Mansuri yang sudah terhubung secara virtual bersama kami. Selamat pagi, Mas Abdullah. Pagi, Mbak Didis, Mas Agung. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya nih Mas Abdullah bergabung di obrolan pagi hari ini. Ini ada kabar begitu ya kemarin ya, bahwa warung 24 jam akan dilarang. Nah ini Anda melihatnya seperti apa sih Mas Abdullah? Iya, sebenarnya kalau boleh kita kupas ulang ya, bahwa permulaan isu ini bermula dari Satpol PP yang ada di Kelungkung yang menyatakan akan menindak yang tidak sesuai perda. Ternyata setelah kita cek ulang Perda nomor 13 di Kelungkung tentang penataan pasar tradisional dan pasar rakyat dan retail modern, memang tidak ada aturan tentang jam operasional atau zonasi atau apapun yang mengatur tentang pedagang UMKM, pedagang kelontong atau warung Madura. Karena tidak bisa disamakan antara warung kelontong, warung tradisional atau warung UMKM, warung rumahan disamakan dengan retail modern atau pasar tradisional. Ini sangat berbeda segmentasinya. Ini yang harus diluruskan sesungguhnya. Nah, banyak Pemda yang kami yakini memang tidak mengerti apa itu pedagang kelontong. Definisi pedagang kelontong pun sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan juga tidak dijelaskan. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa ada perbedaan bahwa pedagang kelontong atau pedagang warung Madura itu tidak bisa disamakan dengan retail modern atau pasar tradisional. Jadi memang sudah biasa buka 24 jam gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba benar ada larangannya, apa kira-kira dampaknya dengan penutupan ataupun larangan berbuka 24 jam begitu untuk warung Madura ini? Karena katanya kan warung 24 jam juga sempat cukup mengusik minimarket gitu. Emang semenakutkan itu ya di mata mereka? Bagaimana? Sebenarnya kami yang terusik sebenarnya. Kami ini anak kandung negeri ini. Kami lahir dengan usaha dan upaya yang kami coba bangun sendiri setelah fase pedagang kelontong di pinggir jalan itu hilang, mati atau habis ditelan retail modern. Maka muncul pengusaha-pengusaha lokal dengan konsep berbeda, dengan segmentasi berbeda. Kami lebih masuk ke dalam ke perkampungan, tetapi lebih mempertahankan ciri khas ketradisional atau lokal konten, lokal wisdom yang terjadi. Contoh, ada sistem tawar-menawar, ada komunikasi, ada interaksi. Kalau di retail kita dimanjakan, ambil di rak, bayar. Kalau di warung Madura itu dilayani. Mau apa Bu? Masih bisa ngobrol, masih bisa interaksi antara penjual dan pembeli. Itu adalah ciri ketradisionalan, ciri local wisdom yang harus dipertahankan. Kadang-kadang bahkan kalau itu tetangga, saya bayarnya besok ya, bisa begitu karena memang ada trust, ada kepercayaan. Dan ini yang tidak dimiliki oleh retail modern. Ternyata masyarakat kita kembali ingin merasakan momen-momentum yang sudah lama pergi itu karena serangan retail modern beberapa tahun terakhir. Ini sebenarnya konsep baru yang diimpikan oleh masyarakat kita selain manfaat-manfaat lain ya. Tengah malam bisa membantu masyarakat kita memenuhi kebutuhan mendesak ya, buka 24 jam karena pagi ibu-ibu itu kadang-kadang harus menyiapkan sekolah anaknya, tapi beberapa kebutuhannya sulit untuk diambil dan yang paling terbatas, yang paling terjangkau itu adalah di warung Madura. Ini beberapa contoh. Nah, soal hal-hal apa yang dipersoalkan tadi, menurut saya perlu diatur ya, seperti kita carikan solusi hal-hal kecil lainnya yang memang dijadikan alasan untuk mendorong agar warung Madura itu tidak beroperasi 24 jam, itu bisa kita carikan solusinya. Tetapi saya pastikan bahwa tidak ada satupun pemberitaan atau kejadian yang membuat warung Madura ini meresahkan, tidak ada satupun.
Nggak ada ya? Oke. Oke, Mas Abdullah. Tapi jadi teringat juga saya gara-gara tadi pernyataan Mas Abdullah ya. Memang ada nilai-nilai Budaya kearifan juga, lokal yang lokal terasa juga. gitu ya ketika belanja di warung kelontong gitu ya. Yang tidak Bisa bisa, ngobrol, dihilangkan bisa, begitu ya. ya. Dan ternyata masih ada marketnya begitu di sana. Oke, kalau gitu. Makasih banyak Mas Abdullah sudah update informasi bersama kami diskusi kita pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Mas Abdullah. Tapi dari Terima diskusi kasih. tadi, Didis dan juga pemirsa ya, perekonomian masyarakat menengah ke bawah ini tampaknya juga sedikit banyak akan terdampak kalau ada pelarangan warung 24 jam. Ya, gitu. betul sekali. Tapi, Lantas ya gimana gitu ya kalau misalnya warung 24 jam ini benar-benar harus dihilangkan ya, begitu Agung, tapi atau apakah dilarang? benar-benar ada imbauan itu gitu? Kita coba konfirmasi aja langsung kepada staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Operasi dan UMKM, ada Pak Herbert Siagian. Tapi usai jeda. Oke, Ya. kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi. Salam informasi pagi Anda. Kompetisi antar profesional dilatih dan bersaing di bawah pengawasan sang pebisnis handal. I hate bullies and I hate liars. Keep that curiosity. It's not like customers would realize. I don't buy it. This is definitely a no-go. Dari belasan kandidat, hanya satu yang akan menjadi pemenang. We want to find the next superstar. Nobody asked you to be here. You can leave. The Apprentice Season 2 One Championship Edition. Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di PTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 19.30, Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat di PTV. Merangkum berbagai peristiwa tindak kriminal di sekitar Anda. Seorang anak berusia 18 tahun tega menikam ayah tirinya, Ade, menggunakan senjata tajam. Realita dan berbagai informasi tindak kejahatan. Semua terangkum dalam catatan kriminal setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, 15.30 dan 21.30 hanya di PTV Bersatu Menginspirasi. Personel penjinak bom gegana Satuan Brimob Polda Jatim menggelar sterilisasi di sebuah rumah di Desa Sembilangan. Kita beralih ke informasi terkini tentang erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, di mana membuat belasan penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Maros terpaksa dibatalkan guna meminimalisir kerugian dari para penumpang. Untuk pecinta kopi di San Francisco Bay Area, kita dapat merasakan kopi tubruk khas. Berita 1 siang, setiap hari hanya di PTV. Mereka memilih meninggalkan tanah air dan memulai kehidupan di negeri orang. Well, kira-kira siapa saja mereka? Yuk langsung saja kita simak di For Your Information. Jangan lewatkan FYI For Your Information setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Joko Widodo memastikan keempat menterinya akan datang memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Terangkum lengkap dan detail di sini. Terupdate untuk pemirsa. Jangan lewatkan Bersatu Kawal Pemilu setiap Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Seandainya seseorang itu hidup di dunia selama 100 tahun sekalipun, ternyata alam Perjalanan dalam mengajak umat kepada risalah Islam. jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, Menuju kebenaran, mencapai rahmatan lil alamin. kebaikannya diteladani. Jalan dakwah hanya di PTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Pemirsa, seperti janji kita tadi, kita akan coba konfirmasi begitu kepada pihak dari Kemenkop sendiri. Langsung aja kita tanya kepada staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UMKM, ada Pak Herbert Siagian yang sudah bergabung. Ya. Selamat pagi Pak Herbert.
Pagi Mbak Didis. Hebat, kita mau konfirmasi langsung aja nih, bener nggak kalau warung kelontong ini seperti warung Madura gitu ya sempat akan dilarang untuk buka 24 jam? Tidak benar sama sekali. Gitu ya. Jadi justru mereka itu seperti tadi Pak Abdullah bilang ya, memang mereka selama ini telah beroperasi seperti itu, dan yang tadi sempat disinggung terkait dengan Perda 18 tahun 2023 yang itu perda di Kabupaten Kelungkung itu justru membatasi jam operasional dari hypermarket, minimarket, department store, serta supermarket. Jadi sama sekali tidak ada aturan apalagi larangan terkait dengan operasional 24 jam warung kelontong masyarakat yang sederhana. Tapi kalau aturan tentang operasional toko kelontong ini, apakah memang ada aturannya begitu? Apakah kemarin kan juga sempat menuai pro dan kontra gitu ya, bahwa dibilang warung kelontong 24 jam ini dibilang menyalahi aturan. Benar nggak sih sebenarnya, Pak Herbert? Iya, jadi itu tidak ada sama sekali gitu. Cuman memang waktu itu hari terkait dengan informasinya itu terkait dengan minimarket lah, secara umum retail yang buka jam operasional retail tersebut gitu. Jadi tidak ada spesifikasi minimarket dan warung-warung jenis lain, sehingga mungkin diinterpretasikan ada di dalamnya warung kelontong sederhana juga dibatasi, padahal itu sama sekali tidak ada peraturan yang mengatur larangan jam operasional warung kelontong sederhana, hanya minimarket. Jadi Pak Herbert, artinya sekarang pedagang Madura atau warung kelontong udah nggak perlu khawatir lagi tentang jam operasional itu ya, mereka tetap bisa beroperasi 24 jam. Tidak perlu sama sekali terus. Jadi kami datang ke Kelungkung langsung mendatangi di mana Perda 18 tersebut diterbitkan, dan kami bahkan turun ke lapangan mengecek warung-warung kelontong sederhana, bahkan mengecek juga warung swalayan, bahkan bertemu dengan Satpol PP di sana. Itu sebenarnya mereka justru melindungi, karena operasionalnya itu sampai tengah malam, itu kan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap warung-warung yang buka 24 jam. Jadi bukannya bermaksud membatasi warung-warung tersebut atau menanyakan hal-hal yang atau apalagi melarang, tidak. Itu yang dilakukan Satpol PP, itu yang kami lakukan langsung ke lapangan. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir untuk para pedagang toko kelontong bahwa tidak ada pembatasan begitu ya untuk jam operasional, tetap silahkan dibuka. Sama sekali tidak pembatasan. Tadi sampaikan Pak Abdullah, ada kearifan lokal di sana, ada kebutuhan, ada demand di sana. Oke, sama-sama lega berarti sekarang. Makasih banyak Pak Herbert sudah berkenan update informasi pagi hari ini bersama kami di Program Pagi. Nanti kita ngobrol lagi Pak Herbert. Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat selalu. Beraktivitas Pak Herbert.